warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru ya, yaitu stability. Jadi kalau kemarin kita udah bahas tentang seperti apa tuh respon time suatu sistem, baik itu yang order 1 ataupun order 2. Sekarang kita akan coba cek atau akan kita analisis seperti apa sih kestabilan dari sistem yang kalian punya. Nah, sebelum membahas seperti apa cara menganalisis kestabilannya, tentunya kita harus tahu dulu ya apa itu yang disebut sebagai kestabilan. Nah, untuk kestabilan itu sendiri sebetulnya definisinya ada banyak atau ada beberapa versi. Jadi versi yang pertama itu definisi kestabilan sebetulnya bisa kita lihat dari respon natural suatu sistem. Jadi kan kalau di materi time respon di minggu sebelumnya kan kita udah pernah bahas ya, kalau respon satu sistem itu sebetulnya dia bisa dibagi menjadi dua nih. Ada respon yang force sama ada yang respon natural. Nah, kalau yang force ini biasanya dia berhubungan dengan input sistemnya. Sedangkan kalau untuk yang natural ya berarti dia adalah respon alami suatu sistem kalian, kayak gitu. Nah, untuk mengecek atau mendefinisikan suatu kestabilan sistem, itu biasanya bisa kita lihat dari respon natural sistem kita. Jadi kalau secara definisi secara bahasa ya, sistem itu sebetulnya dia bisa dikatakan stabil kalau memang si natural responnya ini dia nilainya mendekati 0 saat waktunya ini mendekati infinite. Jadi kalau misalnya kita coba gambarkan dalam grafik, itu kan kurang lebih ini ya, kalau misalnya T dan ini adalah respon natural kita, anggap aja ini adalah CN lah ya, respon natural. Nah, disebut stabil itu kalau emang dia nilainya nanti akan mendekati 0 saat waktunya semakin menuju infinite. Nah, waktu semakin menuju infinite kan berarti waktunya semakin ke arah kanan sana kan ya. Nanti dia kalau sesuai definisi ini berarti dia disebut stabil kalau emang ya grafiknya dia lama-lama akan semakin menuju 0 lah ke arah sana. Gitu, ini adalah sistem yang stabil. Sedangkan kalau untuk yang unstable, ini disebut unstable kalau memang natural responnya ini dia terus naik ya nilainya tanpa ada batas saat waktunya semakin menuju infinite. Jadi kalau di gambar ini, kalau misalnya nih kita punya natural responnya berupa grafik yang ada osilasinya ya misalnya. Nah, dia akan disebut unstable kalau emang nanti si magnitudenya juga dia akan semakin naik. Jadi walaupun dia osilasi, itu kalau unstable itu dia biasanya kayak gini, dia akan semakin membesar kayak gitu nilai si amplitude osilasinya. Kayak gitu, ini adalah unstable. Nah, sedangkan kalau untuk yang ketiga itu ada yang disebut sebagai marginally stable. Jadi kalau marginally stable, biasanya kalau dari grafik ya dia nilai natural responnya ini nggak turun dan juga nggak naik. Jadi biasanya itu dia konstan atau biasanya osilasi dengan nilai magnitude yang sama. Jadi kalau yang unstable tadi kan kalau untuk dia yang osilasi ini kita anggap dia amplitudenya semakin membesar gitu ya. Gitu nih. Nah, kalau untuk yang marginally stable, jadi cenderung dia bentuknya osilasi tapi ya konstan gitu nilainya. Jadi ya magnitudenya ya segitu-gitu aja gitu. Nggak naik, nggak turun gitu. Ini namanya marginally stable. Itu kalau untuk definisi kestabilan yang kita cek dari natural response suatu sistem. Nah, yang kedua itu bisa juga dilihat dari total responnya. Jadi kalau total respon kan dia adalah respon keseluruhan ya. Jadi dia bukan cuma natural aja, tapi yang ada false responnya juga. Nah, suatu sistem dikatakan stable kalau memang nih misal kita kasih input sistem kita ini berupa suatu sinyal yang bounded. Bounded itu terbatas. Jadi kayak misalnya nih kita kasih inputnya berupa unit step. Unit step kan seperti yang kita ketahui dia nilainya terbatas ya. Dia magnitudenya juga paling ada di satu doang nih di sini. Ini adalah unit step nih atau UT ya biasanya. Nah, kalau misalnya kita kasih input ke sistem kita ini suatu sinyal terbatas, kayak salah satunya ini pakai UT misalnya, pakai input step. Terus nanti kalau misalnya outputnya ini dia nilainya terbatas juga, artinya dia nggak yang semakin membesar gitu nilainya, berarti itu bisa disebut sebagai sistem yang stabil. Sedangkan kalau misalnya kita kasih inputnya ini input bounded, kayak gini, tapi outputnya ini dia menghasilkan output yang unbounded, atau yang misalnya magnitudenya ini semakin membesar ya, jadi kayak misalnya semakin membesar kayak gitu, berarti nanti dia disebut sebagai sistem yang unstable kayak gitu.
Nah, yang ketiga itu sebetulnya bisa kita cek juga dari lokasi pole closed loop-nya. Jadi kalau misalnya kita udah punya fungsi transfer suatu sistem, terus kita cek di mana itu lokasi pole closed loop-nya, itu sebetulnya kita bisa langsung cek juga kira-kira sistem kita ini stabil atau enggak sih, kayak gitu. Ya kalau misalnya sistemnya itu stabil, otomatis nanti letak pole closed loop-nya dia akan ada di bagian LHP. Tahu ya LHP itu di mana? Ya kalau misalnya kita gambarkan nih, ini kan bagian imajiner. Imajiner ini yang bagian real. Jadi nanti yang sebelah kiri itu ada LHP atau biasa disebut sebagai lokasi atau daerah stabil, dan yang sebelah kanan adalah RHP, right half point. Nah, kalau misalnya nanti pole kita semuanya ada di LHP, berarti nanti sistem kita sistemnya adalah stabil. Sedangkan kalau misalnya nih ada minimal satu atau ada pole yang terletak di RHP, ya kan? Jadi kalau misalnya nih kita punya sistem order 2, terus yang satu dia pole-nya ada di LHP nih, bener di sini kan stabil, tapi yang satu lagi dia adanya di RHP sebelah sini. Berarti karena di sini udah ada satu yang di RHP, otomatis dia sistemnya adalah sistem yang unstable, kayak gitu. Nah, yang terakhir bisa jadi disebut sebagai marginally stable. Nah, kalau marginally stable itu letak pole-nya biasanya kalau untuk kayak gini, untuk satu sistem apapun dia pasti akan ada salah satu atau lebih pole yang terletak di titik imaginary gitu, sedangkan yang lainnya dia akan ada di LHP itu. Karena kan kalau di LHP kan dia menunjukkan stabil ya, tapi karena dia ada yang terletak di imaginary juga, makanya dia akan bersifat marginally juga stabilnya, kayak gitu ya. Ini adalah yang imaginary axis tuh yang sebelah sini nih ya, ini ada imaginary axisnya. Nah, jadi kalau misalnya kita disuruh analisis nih kestabilan suatu sistem, misal kita punya sistem diagram bloknya kayak gini, terus kita diminta untuk cek kestabilan sistem. Ya cara mudahnya sebetulnya kita bisa cek pakai tadi ya kategori yang ketiga nih, pakai letak pole closed loop-nya aja kan, lebih gampang. Jadi nanti tinggal kita cari aja persamaan fungsi transfer closed loop-nya kayak gimana. Ini kan karena dia feedback dengan HS-nya itu 1 ya, ini kan ada HS sebetulnya. Nanti fungsi transfer closed loop-nya ya berarti dia akan GS per 1 tambah GSHS kan ya. Ini adalah fungsi transfer closed loop dari sistem kita, atau dia adalah CS per RS-nya. CS itu output, RS itu adalah input. Nah, kalau dapat kayak gini, tinggal kalian cek aja nih letak pole-nya di mana. Nah, ini kalau misalnya kalian coba hitung, harusnya sih ya kalau sistemnya kayak gini, itu letak pole-nya kan seperti ini nih, ada 3. Ini kan sekarang jadi order 3, ini kan di order 3 ya. Ada yang di sini, dan juga di sini. Nah, karena ini kan kalau kita sekilas dia semuanya ada di LHP semua ya. Berarti otomatis sistem kita dia akan stabil tentunya, kayak gitu. Nah, kalau kita coba plot nih, itu kita kurang lebih akan peroleh grafik respon yang seperti ini. Jadi dia walaupun ada overshoot dulu ya, tapi karena semua nilai pole-nya ada di yang LHP, otomatis nanti juga dia lama-lama akan menuju titik steady nih respon sistemnya, kayak gitu. Lalu contoh yang kedua nih, contoh yang unstable. Misal kita punya sistem kayak gini, sama juga cara carinya, kita cari dulu fungsi transfer closed loop-nya, terus kita cari letak pole-nya di mana. Nanti kalau sistem kayak gini, kurang lebih letak pole-nya akan seperti ini. Jadi ini ada yang satu di LHP, tapi dia juga punya nih 2 pole di RHP. Nah, karena ada pole yang di RHP, ya otomatis dia akan menunjukkan suatu sistem yang tidak stabil ya. Nah, saat kita coba plot pun, dia bentuk responnya seperti ini nih, dia osilasi juga, tapi dia magnitud amplitudenya ini dia akan semakin membesar atau menjadi atau nilainya tidak terbatas ya, akan semakin terus membesar, kayak gitu. Makanya nih kita bisa kategorikan sebagai sistem yang unstable ya, kayak gitu. Itu cara gampangnya. Oke, untuk introduction cukup sampai di sini, semoga bisa dipahami. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang metode lain untuk mencari kestabilan suatu sistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.